Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, kita udah mulai acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kita pasrahkan, kita minta tolong pada Allah. Semoga malam hari ini kita diberikan kelembutan hati. Semoga malam hari ini kita diberikan pikiran yang tenang supaya mudah-mudahan malam hari ini bisa jadi malam yang penuh hikmah, malam yang bermanfaat buat kita semua. Karena malam hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana caranya punya kendali diri menjadi pemeran utama di kehidupan kita, gitu ya. Oke, aku izin share screen. Di sini sudah ada 34 orang yang hadir. Ada timnya Teh Wafa. Mana timnya Teh Wafa? Boleh kasih reaction-nya? Boleh dong kasih reaction tim Teh Wafa mana? Ada berapa orang tim Teh Wafa? Oke, ada Ami Yusuf. Oh, ini Nafatim. Ada Teh Fitria. Oke. Kemudian ada siapa lagi timnya? Ada Teh Lia. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang banget ya malam hari ini bisa kumpul bareng. Semoga ini jadi ajang silaturahim. Semoga waktu yang teman-teman investasikan, kuotanya gitu. Kemudian segala macam yang teman-teman berikan malam hari ini bisa jadi sebuah keberkahan. Bisa jadi silaturahim yang baik. Amin. Ada Teh Intan juga. Terima kasih udah hadir Teh Intan. Teh Intan katanya baru pertama kali nge-zoom ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ada tim Kak Ulan, kemudian ada timnya Teh Eli, ada timnya Teh Resti, ada timnya Teh Ocha, ada timnya Kak Fitrah, Kak Ulan. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak semuanya. Aku izin share screen dulu. Tim Kak Ulan nih, Kak Zahra. Kak Zahra tuh dari, gimana Kak? Di Malaysia ya. Aku nggak bisa pakai ini, nggak tahu kenapa laptopnya. Kayaknya gangguan deh kameranya juga. Agak blur gitu. Apa ya? Semoga bisa dipahami. Oke. Teman-teman, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bercerita tentang menjadi pemeran utama kehidupan, mengambil kendali diri untuk hidup yang lebih berdaya. Suaranya oke? Suaranya apakah terdengar? Oke, Teh. Oke, sip. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini adalah materi yang aku dapatkan dari Kang Hari Firmansyah. Gitu. Jadi, ini tuh salah satu prinsip yang ada di pelatihan high class response. High class response itu gimana caranya supaya kita bisa memberikan respon terbaik kita dalam setiap kejadian kayak gitu. Nah, aku di sini akan bercerita salah satu prinsip aja. Salah satu prinsipnya agar kita bisa jadi pemeran utama dalam kehidupan. Nah, prinsipnya adalah 100% kendali hidup kita ada di tangan kita. Gitu. Percaya nggak teman-teman dengan prinsip ini? Percaya. Percaya ya? Oke, ada yang nggak percaya? Apakah ada yang tidak percaya? %100% kendali hidup kita tuh ada di tangan kita. Gitu. Ada yang nggak percaya? Bunda nggak percaya? Nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Boleh. Ini wajah akunya nggak ada yang hilang ya? Iya, hilang, Teh. Nggak ada. Nggak apa-apa, biarin ya. Iya. Nggak tahu kenapa.
Soalnya nggak semuanya bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Iya, nah tapi nih 100% kendali hidup kita ya. Kita bukan sedang membicarakan hidup orang lain, tapi kendali hidup kita sendiri ada di tangan kita, gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah percaya nih, kalau misalkan udah meyakini prinsip ini, seberapa sering teman-teman nyalahin orang lain? Sering nyalahin orang lain. Malah nyalahin keadaan. Nyalahin hujan. Kita udah capek-capek ngejemur, nyuci, malah kehujanan, nyalahin hujan gitu misalkan. Terus misalkan nyalahin bantal. Kita tidur aja terus sakit leher, bantal yang disalahin. Gitu. Oke. Terus siapa lagi yang suka nyalahin orang lain? Ada lagi? Masih sering? Contohnya nih, kalau aja misalkan berandai-andai gitu, kalau aja orang tua aku nggak kayak gini, ngedidik aku, mungkin aku gak kayak sekarang, misalkan gitu. Kayak gitu. Suka ada yang kayak gitu nggak? Menyalahkan orang tua. Iya. Kemudian, misalkan, nyalahin anak gitu. Ini rumah berantakan terus, iya soalnya anak aku, gitu. Diem terus, ngacak-ngacak terus, misalkan. Terus, misalkan nggak ada closingan, iya soalnya sama customer ditolak terus, gitu. Terus, misalkan nggak upgrade dirinya, iya soalnya leader aku kurang ngebimbing, gitu. Misalkan, iya soalnya guru aku, misal. Terus, kenapa misalkan belum closing, iya soalnya Sakina ngasih harganya kenapa mahal-mahal, gitu. Jadi orang-orang yang selalu kayak gitu berarti belum meyakini 100% hidup kita itu ada di tangan kita gitu. Jadi kalau misalkan masih sering menyalahkan orang lain, kalau ada persentase orang lain di dalam hidup kita gitu ya, dalam kendali hidup kita, berarti kita belum mempraktikkan dan belum meyakini bahwa 100% kendali hidup kita itu ada di tangan kita. Dan ini sebetulnya perlu diyakini gitu. Karena kan hidup kita ya gimana kita, ya nggak sih? Orang lain mau kayak gimana-gimana juga, kalau misalkan kita punya kendali diri, kita punya kendali diri dan menganggap bahwa kita itu pemeran utama dalam kehidupan, nggak akan masalah gitu, apapun yang terjadi. Oke, teman-teman, aku sharing screen aja. Itu ya, jadi prinsip pertama yang perlu diyakini untuk punya high class response tuh 100% hidup kita ada di tangan kita. Gitu. Nah, sekarang teman-teman udah nyiapin alat tulis kan? Oke. Nah, teman-teman boleh nyiapin form ini ya, bikin kotak-kotak ini di ininya, di kertasnya. Boleh nulisin masalah, kemudian internal atau eksternal, kemudian real action. Nah, dalam peran sebagai army, sebagai ranger, sebagai sailor, pasti kan pernah ada masalah yang muncul ya. Nah, silakan teman-teman tuliskan masalah-masalah apa yang sedang terjadi atau pernah terjadi, dan pastikan ada subjeknya. Ada subjeknya itu ada orang yang melakukannya gitu. Misalkan, masalah sekarang tuh ditolak customer, misalkan gitu ya. Sok, tuliskan sebanyak-banyaknya. Di kolom masalah dulu. Oke, paham sampai sini teman-teman? Sip ya, tuliskan dulu ya. Boleh berapapun.
masalah, kemudian internal atau eksternal, kemudian real action. Oke. Siapa yang mau bercerita apa yang ditulisnya? Apa yang udah ditulis? Masalah yang sedang terjadi atau pernah terjadi ketika menjalankan peran sebagai sailor, army, ataupun ranger. Harus masalah dari orang atau nggak dari orang juga gak apa-apa. Apapun yang sedang dialami atau pernah. Sok. Tapi pastikan si masalah itu ada subjeknya, ada orang yang melakukannya gitu. Kalau nggak ada orangnya nggak jadi masalah. Kayak gimana contohnya? Kayak kemarin ya, jadi pas ada hari ini ada posting teh ya karena nggak ada kuota gitu loh teh, sampai grup oke kan gak masuk baru tadi sore Oke. gitu. Nah gitu. Terus kadang memori penuh Oke. sampai udah gak bisa, harus Oke. dihapusin lagi gitu. Berarti dituliskannya aku gak punya kuota gitu. Jadi ada subjeknya. Apakah aku, apakah orang lain atau siapa gitu ya. Oke. Jadi ada orang yang melakukannya. Siapa yang udah menuliskan 3 boleh kasih reaction. Gimana teh reaction? Pilihnya tuh gimana teman-teman, boleh dibantu. Lainnya hentikan video bisukan. Tuh yang itu tuh yang lainnya. Terus ada itu, ada tepuk tangan, love. Oh iya. Oke, bisa ya? Iya. Yang udah nulis 3, Kak Zulaikha. Siapa lagi yang udah 3? Belum ada yang respon dari story. Itu siapa orangnya? Belum ada yang respon dari story. Nah, pasti kan ada subjeknya. Oh iya, ya siapa ini? Gak apa-apa. Sudah menuliskan 3 atau masih bingung? Boleh nanya dulu. Masih bingung. Masih bingung. Jadi gini, ketika kita menjalankan peran sebagai ranger, sebagai sailor, sebagai army, tentu pasti ada masalah yang muncul kan? Ya. Nah, tuliskan masalah-masalah itu gitu. Tapi ada subjeknya, ada misalkan aku nggak bisa bikin storytelling misal gitu. Aku nggak bisa bikin copywriting. Customerku nolak terus misal gitu. Atau nggak ada yang baca Japrian. Misalkan Japrianku tidak dibaca customer gitu. Jadi perlu ada subjeknya, orang yang melakukannya. Aku gitu atau ya. orang lain ya teh? Boleh apapun, siapapun. Oke. Siapa yang mau kasih contoh yang udah nulis? Boleh. Kak Yeni udah nulis apa? Boleh di-share. Boleh dicatat apa sih? Boleh di-chat juga ya. Nih, kalau Kak Lailatul Qadriyah, aku nggak pede karena masih baru belajar Islam. Juga circleku banyak adik tingkat. Oke. Ada Teh Latifah, customerku di tengah-tengah cancel pesanan bukunya. Oke. Siapa lagi yang mau kasih contoh? Sok. Aku nggak bisa bikin konten atau copywriting. Oke, aku nggak bisa bikin copywriting. Yang udah di Japri pas ketemu kok jadi canggung gitu, Cina. Apa? Bingung tuh ya, mencairkan suasana tuh jadi canggung tadi pas benar. Oh gitu. Sebelumnya kan Teh Intan padahal sebetulnya jualan kerudung juga ya udah biasa ya, tapi beda ya rasanya ya. Nggak pernah nawarin langsung ke orang juga kalau kerudung kan kodian gitu teh. Emang nggak pernah jual langsung ke orang gitu. Oh oke. Jadi ini baru ya, pengalaman baru gitu, alhamdulillah. Ya.
Oke, ini katanya yang udah tadi. Aku ragu karena harganya yang mahal. Oke. Aku masih kebingungan nyari customer karena kontak yang dimiliki terbatas. Oke. Ditolak customer, Japrian gak dibaca. Jadwal bayar yang gak sesuai perjanjian. Nah, itu siapa tuh idenya, subjeknya. Tidak lihai bikin copywriting, jadi suka ngandelin aja konten yang di-share. Ketemu dikira mau jualan. Oh iya. Nah, Customer gitu teh. minta pembayaran mundur tanggal. Aku belum bisa fokus karena kerjaannya sampai sore dan berasa nggak ketenagaan buat share. Oke, sip ya. Sekarang aku mau kasih contoh langsung kasus-kasus ini dimasukin ke layar yang tadi. Dimasukin ke form yang tadi. Oke, ini salah satu ya. Ini maaf rada guling-guling ya ini. Astagfirullah. Aku contohin untuk dimasukin ke sini. Nih, yang Teh Fitri ya. Japrian gak dibaca. Ditolak customer, Japrian gak dibaca. Ditolak customer, Japrian gak dibaca. Oke. Selanjutnya kita kasih contoh aja biar lebih kebayang. Selanjutnya jadwal bayar gak sesuai perjanjian. Customer berarti ya, customer bayar gak sesuai perjanjian. Tidak lihai bikin copywriting. Berarti aku ya itu ya. Aku tidak lihai bikin cewek. Cewek itu copywriting. Satu lagi Kalau seringnya nyalahin diri sendiri gimana? Nyalahinnya bukan nyalahin ya, kita tuh sebetulnya lebih ke introspeksi diri. Kalau introspeksi diri ya enggak apa-apa, justru Tapi bagus. kayak gini teh, jadi seolah kayak nyalahin keadaannya. Coba kalau memorinya banyak bisa punya IG. Gitu. Coba ya, tulisin ya. Aku gak punya kuota. Beli ya tuh berarti kalau gitu. Iya, itu. Oke. Udah langsung ada jawabannya, Real beli action-nya jadi. tuh udah ada sebetulnya mah. Nah, oke ya teman-teman, ini aku kasih contoh dulu dari 4 case ini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Oke, teman-teman nih, ketika ada masalah, ini kan beberapa masalah ketika jadi army dan seller. Contoh yang pertama, ditolak customer, Japrian gak dibaca. Kira-kira ini adanya dari dalam diri kita atau di luar, internal atau eksternal? Oke, eksternal ya. Yang pertama eksternal. Yang kedua, customer bayar gak sesuai perjanjian. Itu internal atau eksternal? Eksternal. Oke. Yang ketiga, aku tidak lihai bikin copywriting. Itu internal atau eksternal? Internal. Oke, aku gak punya kuota. Itu internal atau eksternal? Internal. Oke, internal. Satu lagi ya. WA cuma dibaca, Cina. Eksternal. Oke, itu eksternal ya. Kita cari-cari contoh. Aku masih kebingungan nyari
customer karena kontak yang dimiliki terbatas. Itu internal atau eksternal? Oke. Aku belum bisa fokus karena kerjaannya sampai sore dan berasa nggak ada tenaganya buat nge-share teh gitu, udah habis tenaganya cenah. Itu internal atau eksternal? Internal. Oke, internal ya. Nah, sekarang ketika kita ditolak customer, Japrian nggak dibaca, real action apa yang bisa kita lakukan? Cari yang lain. Cari yang lain, oke. Yang lain gimana tak kira-kira? Didoain, Masya Allah. Terus apa lagi? Diikhlasin deh. Dikasih nonya, ya udah. Sudah ikhlas teh langsung ada anu Oh, ngomong Masya Allah. pesen Ini mah udah pada balalager atau udah sakinah sirkan, Insya Allah. Oke, selanjutnya. Yang kedua, customer bayar gak sesuai perjanjian. Itu kan eksternal ya. Itu customer yang melakukan itu gitu. Kira-kira real action apa yang bisa kita lakukan? Nalangin. Nalangin. Oke. Nalangin. Insya Allah. Langsung jalan Soalnya rangernya pada ini ya. Rangernya pada sekarang mah pada tepat waktu. Maksudnya pada gak mau nalangin ya. Soalnya kalau satu orang nalangin tuh kalau 10 orang jadinya 1 juta loh guys nalangin. Kalau dibagi makan ke army aman. Iya Teh Bella, terima kasih. Nggak apa-apa Teh Bella. Nah, yang selanjutnya aku tidak lihai bikin copywriting. Itu kan internal. Kira-kira real action apa yang bisa dilakukan? Belajar. Oke. Kalau aku nggak punya kuota, real action-nya apa? Beli atunya gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi teman-teman udah paham ya. Jadi di slide ini tuh poin yang perlu kita pahami adalah ketika ada masalah, ternyata masalah itu ada yang internal, ada yang eksternal gitu. Nah, apa internal dan eksternal ini tuh? Nah, ada masalah yang dalam kendali diri kita, ada yang di luar kendali diri kita gitu. Nah, kendali diri eksternal itu orang-orang yang punya kendali diri eksternal itu mereka yang menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu atau penyebab utama atas segala yang terjadi gitu. Contohnya yang tadi ya, ditolak customer, Japrian nggak dibaca. Nah, berarti kita tuh masih berharap sama customer gitu, masih menjadikan customer sebagai penyebab atas ketidak closingan kita gitu. Ya. Customer bayar gak sesuai perjanjian. Nah, kayak gitu ya. Paham ya ini ya maksud dari kendali diri eksternal. Itu adalah yang kayak gini. Nah, teman-teman, faktanya 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Ternyata ini tuh berdasarkan jurnal ya, berdasarkan penelitian. Jadi kalau misalkan di sini kita ada 50 orang, ada 40 orang, berarti hanya 2 kali 4, hanya 8 orang yang punya kendali diri. Jadi lebih banyak orang yang memiliki kendali diri eksternal gitu. Masih banyak orang yang masih sering nyalahin orang, sering nyalahin keadaan, dan sering nyalahin hal-hal yang ada di luar dirinya gitu. Nah, kendali diri eksternal itu menyebabkan yang pertama menyebabkan apa? Menyebabkan blaming. Kita tuh sering menyalahkan orang lain gitu. Kalau kita selalu menggunakan kendali diri eksternal, yang pertama kita akan sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan suami gitu. Aku nggak closing soalnya customernya nggak
baca chat aku. Nah, berarti chat kita yang tidak menarik gitu ya. Chat kita yang gak bikin orang pengen bales gitu. Terus yang kedua, selalu menggunakan kendali diri eksternal itu membuat kita banyak excuse-nya, banyak berdalih gitu. Kayak misalkan rumahnya berantakan, soalnya udah ada anak atuh aku mah gitu. Nah itu jadi banyak excuse gitu. Aku mah tinggalnya di kampung, jadi nggak bisa sering-sering online. Gitu. Berarti menyalahkan tempat tinggal kita. Gitu. Terus orang-orang yang masih punya kendali diri eksternal, yang selalu menggunakan kendali diri eksternal juga akan sering melakukan justify. Justify itu beralasan gitu. Maaf ya teh, soalnya suami aku nggak ngizinin aku nge-zoom misalkan. Maaf ya teh, soalnya anak akunya belum ini apa ya, belum bisa dikondisikan misalkan. Jadi nggak bisa ikut Zoom, misal gitu. Terus maaf ya teh ya, aku nggak ikut project ini. Soalnya aku pokoknya banyak banget justify-nya gitu. Dan biasanya orang-orang yang sering beralasan itu karena kendali dirinya itu ada di orang lain, menggunakan kendali diri eksternal. Nah, dampaknya teman-teman, dampak dari selalu menggunakan kendali diri eksternal itu, yang pertama, kualitas hidupnya itu mentok gitu. Kenapa bisa mentok? Karena kita fokus nyalahin orang lain, nyalahin tim, nyalahin leader gitu, nyalahin orang-orang yang ada di luar dari dirinya, maka nggak memperbaiki diri gitu. Karena kita nggak memperbaiki diri, maka wajar kalau kita berhenti bertumbuh. Kebayang ya? Kalau kita sering nyalahin keadaan, nyalahin hujan terus, misalkan cucian kehujanan terus aja nyalahin hujan. Ih, aku masih hujan wayah kieu misalkan gitu. Kalau kita nyalahin terus keadaan dan nggak menyadari bahwa kita perlu ambil kendali diri, nggak akan ada perbaikan. Tetap aja ketika hujan, popoyan kita, jemuran kita bakal kehujanan. Padahal kalau ambil kendali diri, ya udah tinggal kita jemur di tempat yang aman, misalkan gitu, atau kita bisa membuat jemuran yang aman dari hujan, kayak gitu. Nah, jadi nggak akan bertumbuh orang-orang yang punya kendali diri eksternal. Selanjutnya, kalau kita lagi di tim penjualan nih, tim itu nggak akan respect sama kita. Kita sebagai leader nih contohnya, kita sebagai orang tua misalkan. Nah, kita sering nyalahin orang, kita sering nyalahin hal-hal yang ada di luar dari diri kita, tim itu akan kehilangan respect-nya gitu. Kayak misalkan leader aku teh kenapa ya nyalahin aku terus gitu. Kamu sih misalkan nggak action, kamu sih disuruh aku disuruh ngejapriin malah enggak aja. Jadi aja nggak ada closing misalkan gitu. Nah, jadi timnya tuh nggak respect. Kemudian kalau kita sebagai seller, sebagai army, kalau kita punya kendali diri eksternal terus, nyalahin orang terus, nanti gak akan dipercaya sama leadernya. Kayak misalkan, gimana kabarnya sekarang? Apa kesulitannya? Misal gitu. Terus teman-teman jawabnya, maafin teh, anak aku gak mau ditinggal, anak aku gak mau dilepas, misalkan. Nah, itu tuh berarti teman-teman masih punya kendali diri eksternal, menyalahkan apa yang ada di luar dari diri kita. Padahal ada cara, gimana caranya supaya kita punya kendali diri internal. Nanti ya di akhir akan aku bagikan. Nah, kalau kendali diri internal apa? Kendali diri internal itu kendali yang membuat kita merasa bahwa kita itu memiliki kontrol atas diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan mau ada Zoom, anaknya rewel, oh berarti bisa banget sebetulnya anaknya dikondisikan dulu, misalkan siangnya
diajakin kegiatan outdoor biar malamnya lelah dan biar bisa tidur cepat misalnya gitu. Terus kalau misalkan aku malah nggak diizinin sama suami, nah kita bisa ambil kendali diri gimana caranya, jemput ridhonya, caranya gimana, tanyainlah ke teman kita gimana ya biar suami kita ridho gitu. Nah itu kendali diri internal. Jadi menyadari bahwa kita itu punya kontrol atas diri kita. Nah, sekarang cara ambil kendali diri itu dengan memastikan subjek kegiatan dari masalah-masalah itu adalah gimana caranya supaya jadi internal gitu. Kayak tadi ya contohnya ya, aku kasih contoh dulu sebentar. Nah, ini kan teman-teman ngasih contoh yang ditolak customer, Japrian nggak dibaca. Nah, itu tuh diubah. Itu kan tadinya eksternal. Diubah dari ditolak, jadi ditolak customer, Japrian nggak dibaca. Kira-kira supaya jadi internal kayak gimana tuh? Supaya masalah ini tuh ada di kendali diri kita gitu. Gimana coba? Kebayang nggak? Kurang pendekatan. Oke, berarti masalahnya adalah aku kurang bonding sama customer gitu. Supaya hubungannya lebih hangat misalkan gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Ditolak customer, Japrian nggak dibaca, itu kan masih kendali diri eksternal. Nah, biar internal gimana lagi? Yang tadi betul tuh, membangun bonding, kurang membangun interaksi. Jangan. Berarti saya kurang membangun interaksi dengan customer, gitu ya? Saya hanya silaturahmi, hanya menjapri ketika jualan. Nah, gitu. Saya menjapri ketika jualan aja, jadi kata customer teh ngapain sih teh etama kalau menjapri aku teh pasti dia jualan doang misalkan. Jadi males dibalasnya juga gitu kan. Apalagi dari satu ini Kurang ambil kendali dirinya. mendengarkan apa yang diinginkan customer ya. Oke, Maksudnya hanya menawarkan tapi kita tidak tahu dia sebenarnya butuhnya apa gitu. Oke. Memahami sifat. Oke. Berarti aku terlalu memaksakan jualan produk yang sedang PO misalkan. Padahal customer-nya nggak butuh yang itu, aku mah gitu ya, kurang mendengarkan. Oke. Itu diganti jadi internalnya kayak gitu ya, teman-teman, udah bagus banget. Nih. Ya biar lebih kebayang. Ditolak customer, nah diubah ya ininya. Masalahnya teh jadi aku kurang akrab, aku kurang bonding sama customer. Terus apalagi tadi teh? Aku cuma chat customer ketika jualan. Terus Kurang apalagi simpati, tadi teh? tidak mendengarkan. Aku kurang simpati pada customer. Terus apa lagi? Kira-kira apa penyebab mereka enggak baca chat kita? Misalkan dekat, aku kurang silaturahim. Terus apa lagi? Udah dulu. Silaturahim. Udah dulu ya yang poin ke-1. Nah, habis itu kan sekarang ini ketiganya udah jadi kendali diri internal ya. Nah, kalau udah jadi kendali diri internal, itu tuh kita akan lebih mudah memperbaikinya gitu. Karena kita hanya bisa
mengendalikan diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa nyuruh orang, ayo atuh baca, chat aku itu teh penting, bukunya bagus pisan. Kayak gitu, nggak bisa nyuruh kayak gitu. Terus misalkan kamu kenapa nggak ngebales padahal mah ada diskon gitu. Nah, nggak bisa kan kita nyuruh-nyuruh orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa juga nyuruh orang lain berperilaku seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Kita bisa mengatur respon apa yang kita lakukan. Nah, maka teman-teman, cara jadi pemeran utama itu adalah dengan menjadikan subjek dari segala masalah itu adalah aku. Nih kayak ini ya, aku kurang bonding dengan customer. Aku cuma chat customer ketika jualan. Aku kurang simpati sama customer. Aku kurang silaturahim. Chatnya kurang menarik gitu kan. Nah, maka ketika ini sudah menjadi masalah-masalah internal, kita akan lebih mudah membuat real action gitu. Nih, kita contoh ya. Dari yang pertama, aku kurang bonding dengan customer. Berarti real action apa yang bisa kita lakukan? Coba. Sering-sering reply SW-nya. Oke, cakep. Sering reply status WA-nya. Terus apa lagi? Kira-kira biar bondingnya terjaga. Atau mau satu dulu nggak apa-apa. Itu ya. Selanjutnya, aku cuma chat customer ketika jualan. Nah, real action apa yang bisa kita lakukan? Sering nanyain kabar. Oke. Sering nanyain kabar. Oke. Terus selanjutnya, aku kurang simpati pada customer. Real action apa yang bisa kita lakukan? Ditanya butuhnya apa gitu. Ditanyain. Ditanya kebutuhannya. Kebutuhan dan kondisi Oke. customer. Oke. Satu lagi nih. Aku kurang silaturahim, itu masih yang tadi ya. Chatnya kurang menarik, Cena. Kalau chatnya kurang menarik, real action apa yang bisa kita lakukan? Cari topik pembicara. Cari topik pembicaraan. Terus apa lagi? Biar chatnya. Jadi biar ketika kita ngechat, ngejapri itu, mereka bales gitu. Nah, caranya kayak gimana? Action apa yang bisa kita lakukan? Basa-basi. Terus, naon deui? Belajar cara persuasi nggak sih? Belajar copywriting? Biar copywriting-nya bagus itu, biar mau dibaca, mau dibales. Gitu. Sampai sini maksudnya bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi dari satu masalah yang tadi, kalau kita udah bisa ambil kendali diri, dijadikan internal, ternyata banyak banget action yang bisa kita lakukan. Dari sekedar mendoakan doang, dari sekedar mendoakan, dari sekedar mencari yang lain, ternyata ada action yang bisa kita lakukan gitu. Dan tadi actionnya banyak kan, ada sampai 4 poin gitu. Karena kita akan lebih mudah melakukan apa-apa yang ada dalam kendali diri kita daripada cuma nyalahin orang. Selanjutnya ya, kasih contoh lagi. Customer bayar gak sesuai janjian. Itu kalau dijadiin internal kayak gimana tuh? Masalahnya. Masalah ini
kan masih eksternal, kemudian dijadiin internal kayak gimana tuh caranya? Aku nggak ngingetin customer. Yang amanah. Gimana? Aku gak ada uang buat nalangin. Nah, apalagi nggak ada uang buat nalangin ya. Itu tuh masalah itu bisa terjadi kira-kira karena apa ya? Customernya Nggak nggak amanah. bayar tepat waktu tuh. Aku nggak Dari ngingetin. customer yang amanah, Cina. Aku kurang tegas buat perjanjian. Terus apa lagi? Tadi teh Cina, aku hanya ngambil customer yang bisa bayar tepat waktu. Terus apa lagi? Telat nagih, kurang tegas. Aku akan lebih tegas berarti ya yang tadi ya. Aku akan nagih lebih cepat. Aku akan nagih lebih dulu dari sebelum deadline. Misalkan, aku nagih lebih awal. Terus apa lagi teman-teman? Biar customer yang nggak telat. Apakah udah cukup? Diingatkan ya. Tadi sudah. Nah, ternyata teman-teman masalah-masalah yang tadi customer yang telat bayar itu bisa kita ambil kendali dirinya dengan satu, ini tuh kurang tegas ketika buat perjanjian, maka real action apa yang akan kita lakukan? Buat MOU, perjanjian. Oke, membuat perjanjian. Membuat perjanjian, menyepakati dari awal gitu ya. Membuat perjanjian. Oke. Memastikan customernya juga baca dengan baik. Nah, memastikan customer membaca agreement-nya dengan baik. Jangan sampai ketika ditagih, oh aku kan bisanya bayar tanggal 20, kenapa tanggal 10 udah ditagih, misalkan gitu ya. Berarti karena kitanya yang tidak memastikan customer membaca perjanjian yang kita buat gitu. Jangan nyalahin customernya, karena kalau nyalahin mah pasti nggak mau kalah kan mereka gitu. Nggak akan habis-habis, kita akan ada solusinya gitu, dan kitanya juga bakal capek jadinya. Selanjutnya, udah ya? Kebayang nggak teman-teman maksudnya dari sini? Cara ngambil kendali diri. Jadi, kesimpulannya ya, ketika ada masalah, seperti ini, ditolak customer bayar gak sesuai perjanjian. Nah, kalau yang aku tidak lihai bikin copywriting ini mbak, oke. Udah ada di internal diri. Kemudian aku nggak punya kuota, itu udah ada di internal diri. Berarti real action tinggal beli kuota. Nah, gimana jadi pemeran utama dalam kehidupan yang tadi? Jadikan masalah-masalah itu ada di kendali diri kita. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah setelah ini masih akan menyalahkan customer? Ingat lagi, kalau misalkan kita menyalahkan customer terus, menyalahkan HP terus, menyalahkan yang nggak punya kuota terus, kita akan sulit berkembang, kualitas hidup kita bisa terancam, bisa terpancar. Enggak, gitu kualitas hidup.
Oke. Tapi kalau udah kepalang ikut arisan, misalnya terus beliau sudah dapat bukunya, kalau kepalang customer bayarnya telat, gimana teh ngasih konsekuensinya? Kalau udah kepalang ikut arisan, jadi sebelumnya tuh nggak ada agreement itu Teh Fitri ya. Terus customer Ada iya, Teh, jadi awalnya kan udah dikasih tahu kalau misalnya bayar itu maksimal tanggal 10, tapi ternyata Teh, maaf ya aku bisa bayarnya tanggal 15 misalnya. Kayak gitu. Nah, kadang suka bingung gitu ya. Ya udah akhirnya kan kita nalangin. Cuman kalau misalnya sering-sering banget gitu kan, kadang kita juga nggak ada buat nalanginnya. Jadi sayanya juga kan suka nggak enak gitu ke leader Oke. gitu. Jadi baiknya saya ngomong ke beliaunya itu gimana gitu. Oke, sebetulnya mah itu kalau diambil kendali dirinya gitu berarti kan menerima peserta arisan itu ada di kendali diri kita ya. Kemudian customer-nya tuh udah bilang kalau aku nggak bisa bayar tanggal sekian, misalnya tanggal 20. Kan itu pilihan ya. Tapi pilihan itu enggak dengan konsekuensinya kan. Berarti wayahna itu mah Teh Fitria memang perlu bantu leadernya untuk nalangin, kecuali disampaikan aja ke customer-nya, Teh boleh nggak kalau mulai bulan depan misalkan bayarnya double tiap tanggal 10-nya gitu biar nanti tepat waktu gitu. Yang bisa kita lakukan tuh dikomunikasikan aja apa yang kita rasakan gitu. Kalau memang udah keberatan banget. Nanti aku kasihin slide-nya ya sama hasil catatan tadi biar kelihatan. Biar lebih jelas. Kayak gitu disampaikan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sekiranya aku nggak enak, ya udah itu mah wayahna kalau mau nalangin ya oke nggak apa-apa karena itu adalah konsekuensi dari apa yang udah kita ambil dengan menerima customer yang bisa bayar tiap tanggal 20 misalnya kayak gitu. Berarti next-nya yang akan datang ini tuh bisa dijadiin bahan evaluasi bahwa misalkan Teh Fitriana nanti akan hanya ngambil customer yang bisa bayar tepat waktu misalkan. Oke, selanjutnya yang nggak bisa bagi waktu dong Teh, cari kendali diri internalnya gimana ya? Gini, sebetulnya setahu aku gitu ya, kalau misalkan sibuk sama kegiatan karena terlalu banyak kegiatan, kendali diri yang bisa kita lakukan adalah manajemen prioritas kan? Ya, manajemen prioritas gitu. Berarti kalau kata kemarin Teh Kang Hari, kalau kata Kang Hari kayak gini kan, kalau misalkan kita mau lebih banyak mengerjakan sesuatu, berarti ya wayahna gitu ini mah. Wayahnya berarti mengurangi waktu tidur misalkan gitu. Karena manajemen prioritas ini mah, apakah ini diprioritaskan atau tidak gitu. Kemudian kalau aku nih, teman-teman kebayang nggak punya anak 2 balita yang lagi aktif-aktifnya, kemudian aku perlu membersamai ranger, perlu membersamai army, perlu membersamai sailor, aktif di grup gitu ya, suka ada yang nanya tuh kayak gitu, aktif di grup ranger, aktif di banyak grup, terus aku juga kan jadi tim HCR, gimana caranya bisa gitu. Itu tuh dengan mendelegasikan gitu. Karena kan waktu kita 24 jam ya. Memang nggak bisa jadi 25 jam gitu. Semua orang sama. Maka aku manage prioritas aku. Kiranya apa yang bisa aku delegasikan, aku delegasikan ke orang gitu. Kayak misalkan sekarang rekap orderan kan sama admin kayak gitu. Terus ngeposting di IG aku delegasikan ke admin kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan nih keteteran sama rekapan, boleh cobain punya admin, belajar gitu. Maksudnya mendelegasikan itu gitu. Pengrekapin dong gitu. Gak apa-apa misalkan bisanya bayar
20.000 ya 20.000, biasanya bayar 50.000 ya 50.000. Dan itu tuh gak perlu ke yang jauh-jauh dulu gitu, ke anak kita dulu. Siapa tahu anak kita bisa pegang HP gitu. Misalkan aku nggak keburu sapa Army nih, ya udah didelegasikan gitu. Nggak bisa ngesapa seller aku, ya udah didelegasikan buat ngirim kontennya sama siapa, sama anak kita misalkan kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi solusi dari apa tadi teh yang Kak Sari ya, Kak Sri nggak bisa bagi waktu, Cenah. Berarti yang pertama, manajemen prioritas. Jadi kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita prioritaskan gitu. Apakah menjadi seller dan Army itu perlu diprioritaskan atau enggak gitu. Kalau misalkan perlu diprioritaskan, kita boleh mendelegasikan apa yang bisa didelegasikan gitu. Kayak misalkan masak, aduh tekaburu ini aku lagi ngejar target pengen closing 10 buku misalkan. Aku minta izin ke suaminya, boleh nggak hari ini aku nggak masak, aku beli aja. Lagi mau ngejapri-japri, boleh nggak misalkan gitu. Diizinin nggak? Kalau diizinin ya mangga, lakukan itu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak perlu gitu ya. Karena kan peran utama kita mah jadi ibu, jadi istri gitu. Jadi sakinah seller makan untuk aktualisasi diri aja gitu. Terus kalau nggak bisa mendelegasikan gimana? Kalau nggak bisa mendelegasikan gimana? Berarti sebisa-bisanya kita lebih satset gitu, bangunnya lebih cepat gitu. Terus tidurnya agak dikurangi, meskipun kalau kata Coach Suryamada nggak bisa ya, maksudnya nggak baik orang yang kurang tidur dari 6 jam sehari itu. Tapi kan kita lagi merintis dulu gitu, nggak apa-apa. Itu Teh Sri kebayang nggak kira-kira? Jadi ya mengurangi waktu tidur paling yang bisa kita lakukan. Teh, ini bisa dipraktikkan di semua masalah kan? Tentu ini bisa banget dilakukan dimanapun. Misalkan ya, kita teh sering nyalahin anak, ya Allah ini rumah aku berantakan, anak aku sih babalatakin wae misalkan gitu. Itu kan kendali dirinya ada di luar. Nah, jadikan itu ada di kendali diri kita. Berarti gimana caranya? Kenapa ya aku babalatak wae? Karena misalkan aku tidak membuat aturan di rumah. Nah, maka real action apa yang bisa kita lakukan? Membuat aturan ke anak misalkan. Mereka boleh main dengan syarat perlu membereskannya lagi misalkan gitu. Gitu ya. Terus misalkan nih, sok boleh kasih contoh yang lain selain jualan. Boleh teman-teman. Biar aku kasih contohnya. Kira-kira apa Teh Intan? Di semua masalah Cenata. Kira-kira masalah apa nih? Apa kira-kira? Masak. Kenapa Teh masakannya? Suami gak suka nggak suka makan masakan aku misalkan gitu ya. Itu kan suami, berarti di luar kendali kita. Di luar kendali kita misalnya. Nah, dijadiin internalnya gimana? Oh, aku masakan aku yang kurang menarik. Berarti real action yang bisa kita lakukan apa? Mempelajari cara masak, mempelajari makanan yang jadi favorit suami misalnya. Gitu. Nih, suka datang malas masak, apalagi nggak dimakan, udah capek-capek masak. Nah, berarti itu kan udah ada di kendali kita ya. Real action yang bisa kita lakukan apa? Kita bertanya ke suami, pengennya apa, pengennya dimasakin apa, gitu. Tanyain. Terus kalau aku mah pernah nanyain di kelas merawat cinta gitu ya, pernah di challenge untuk istri-istri itu nanyain ke mertuanya, nanyain ke mertuanya makanan apa yang paling disukai anaknya gitu. Jadi kita tuh pelajari makanan itu, masakan itu, biar kita menghadirkan kenangan dia waktu kecil gitu. Kalau jawabannya terserah,
suka datang malas masak, apalagi itu terserah. Kalau terserah, mau tuh ya makan masakan aku ya, disuapin ya sama aku ya, nih gitu. Itu kan udah pernah itu udah ada di kendali diri kita. Kalau misalkan terserah ya udah suapin aja, itu udah ada di kendali diri kita banget. Itu kan bisa kita lakukan gitu. Itu Teh Fitri ya. Oke. Selanjutnya, komenan secara langsung dari orang dekat. Komenan apa, Tamsa? Itu ya Teh Fitri, pokoknya mah jangan mikirin, aduh kenapa sih si ayah teh nggak makan masakan aku terus, kenapa ya anak aku teh susah makannya. Kalau kita mikirin itu terus, mikirin hal-hal yang di luar dari kendali kita teh bakal capek, bakal stres gitu. Maka sekarang mah dari mulai saat ini ya teman-teman udah tahu gimana caranya, hayu jadi pemeran utama dalam kehidupan kita sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah teh, kira-kira kalau digituin apa yang bisa aku lakukan gitu. Nah, misalkan komenan secara langsung dari orang-orang dekat. Komenannya kayak gimana? Contoh. Oh, ngomen beres-beres, ngaji sekolah anak. Oh, misalkan ngomen gak beres-beres dari orang lain. Kalau aku masih, kalau ini mah ya, berarti kan masalahnya teh adalah saudara ngomen terus sama kebersihan rumah misalkan gitu. Itu kan di luar kendali. Nah, ambil kendali dirinya kayak gimana? Dengan aku perlu menyiapkan hati ketika saudaraku datang misalkan gitu. Ya udah gitu aja, kan itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa nutup mulut orang, kamu jangan ngomen ya, awas ya kamu ngomen gitu. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kita bisa ngatur hati kita bisa ngatur perasaan kita, dan boleh jadi apa yang disampaikan orang itu adalah feedback atau masukan untuk kita gitu. Untuk introspeksi diri. Oh iya ya benar, rumah aku tuh terlalu berantakan gitu. Ya udah beresin aja gitu. Disyukuri dulu ada yang perhatian sama kita. Misalkan, atau enggak, kenapa kamu mah anaknya udah kelas 1 tapi belum bisa baca Al-Qur'an misalkan gitu. Ya udah, kendali dirinya berarti kita siapin hati kita, nggak usah didengerin gitu. Jadi fokus pada apa-apa yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak bisa nutup mulut saudara kita, nggak bisa nyuruh orang komen yang senang-senang aja gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman tentang jadi pemeran utama? Apakah udah udah sadar? Alhamdulillah udah paham ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan setelah ini nggak lagi nyalahin keadaan, nggak lagi nyalahin customer, nggak lagi nyalahin kuota, nggak lagi nyalahin HP, nggak lagi nyalahin suami, kayak gitu ya. Insya Allah kalau kita udah ngambil kendali diri kita, udah jadi pemeran utama dalam kehidupan kita, hidup kita akan lebih berdaya gitu. Karena kita meyakini bahwa kendali diri kita ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Iya, jadi lebih legowo gitu. Alhamdulillah ya kalau udah dipahami. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah. Kita nggak akan banyak-banyak ya teman-teman. Kita sedikit-sedikit aja. Aku kasih challenge ya untuk ini nanti di grup WA. Nah, untuk next-nya, untuk selanjutnya kita akan, ini kan insya Allah akan dilakukannya itu 2 pekan sekali ya teman-teman, setiap malam Jumat berarti. Jadi akan ada challenge-nya juga, biar kita bisa praktik dari apa yang kita pelajari gitu ya, biar nggak cuma sekedar itu doang, cuman jadi pengetahuan doang.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya menemukan hot button. Hot button itu tombol, salah satu tombol yang bisa membuat kita kembali lagi tergerak, kembali lagi bersemangat ketika kita kehilangan semangat gitu. Ini nanti di pertemuan kedua ya, teman-teman pastikan hadir supaya berkesinambungan soalnya gitu ininya. Nah, ini materi selanjutnya. Menemukan hot button. Apa tuh tadi tuh? Maaf. Yang mana sayang? Yang ini yang nanti buat depan nih hot Ini button itu maksudnya? hot button itu jadi tombol dalam diri kita supaya ketika kita lelah, ketika kita nggak semangat, ketika kita ngedown, kita klik tombol itu, kita bisa kembali on lagi, kita bisa on fire lagi. Dan ini tuh ternyata ada ilmunya, teman-teman. Gitu. Siapa yang penasaran? Siapa yang pengen tahu? Nanti ya ikutan di next MJ Masterclass. Oke, teman-teman boleh dibuka ya kameranya ya. Kita foto dulu. Pemeran utama. Oh, Cina. Ada pertanyaan. Penasaran banget sama si hot button ya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu nih. Teh, bedanya pemeran utama sama selalu nyalahin diri sendiri. Jadi kalau nyalahin diri sendiri mah penuh dengan kata-kata negatif gitu ya. Aku sih gitu nggak becus jadi ibu. Aku sih nggak becus jadi seller. Aku sih. Nah, itu kan menyalahkan, blaming ya. Blaming ke diri sendiri itu nggak oke. Tapi kalau kita mengambil peran, kan tadi udah ada real action-nya. Disertai dengan real action. Nah, real action itu kalau kita lakukan, itu tuh gak akan ada nyalahin diri. Karena kita udah tahu kita salah, tapi kita akan memperbaikinya dengan action ini gitu. Kalau menyalahkan diri sendiri mah hanya sampai di masalah doang gitu. Kebayang nggak? Iya. Jadi memang yang tadi itu mengambil kendali diri itu introspeksi diri, lebih cocoknya introspeksi diri ya, bukan menyalahkan diri sendiri gitu. Introspeksi diri, kemudian setelah introspeksi, kita meyakini bahwa ini adalah kendali diri aku, masalahnya ada di kendali diri aku. Setelah itu, kita lakukan real action-nya. Teman-teman, ketika dapat masalah apapun, ketika dapat tantangan apapun, itu boleh banget gunakan form ini gitu. Gampang ya? Bisa banget ditulis gitu. Karena kan setiap hari, setiap waktu, kita pasti bertemu dengan masalah-masalah ya, karena namanya juga hidup gitu. Nah, yang penting kita ambil kendali dirinya jadi kendali diri internal, kemudian real action-nya perlu dipikirkan dan perlu dilakukan supaya nggak selesai di menyalahkan diri gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang belum dipahami, teman-teman silakan boleh nanya. Atau udah oke? Kalau udah oke, kita boleh buka kameranya, kita foto dulu ya. Ini ada berapa orang ya? Ada 45, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman udah hadir, udah percaya sama aku, udah menyempatkan waktunya. Oke. Iya, nggak apa-apa kalau mau off cam. Foto dulu ya, ini ada 2 slide. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Teh Ocha. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, siapa yang malam hari ini dapat insight, boleh kasih reaction-nya? Dapat sesuatu nggak malam ini? Dapat. Alhamdulillah. Kalau dapat, boleh share insight apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini, dan boleh di-share di story IG, kemudian tag @puspapuput_, kemudian ranger leadernya, dan mj family apa
.id ya. Nanti aku ini ya. Oke, aku share ininya. Aku share fotonya, kemudian teman-teman boleh share insight-nya di Instagram Story. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih banget untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan, kita bisa secara sadar untuk mengambil kendali diri, kita bisa secara sadar menikmati kehidupan kita karena sudah menyadari bahwa 100% kendali diri kita ada di diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, share IG, share insight IG, iya di IG masing-masing, terus tag aku ya, tag aku, kemudian tag MJ Family, dan tag leader rangernya. Nanti aku share syarat-syaratnya di ini ya, di apa namanya, di grup WA. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa 2 pekan lagi dengan materi menemukan hot button. Izin ditutup ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.